Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Rizal, salah satu dosen mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit di program studi pengelolaan perkebunan Politeknik LPP Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu budidaya tanaman kelapa sawit, kepada mahasiswa tingkat 1 ataupun mahasiswa semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, utamanya pada pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit memiliki bobot 1 SKS teori. Pembelajaran mata kuliah dilaksanakan 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 14 pertemuan offline dan 2 pertemuan ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini diajarkan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dan juga keterampilan dalam budidaya tanaman kelapa sawit, serta memiliki kemampuan menganalisis permasalahan pada budidaya tanaman kelapa sawit, sehingga dapat mengatasi permasalahan dari perusahaan perkebunan terkait dengan teknis kegiatan budidaya kelapa sawit. Pembelajaran itu kita ajarkan sejak mulai dari tahapan persiapan lahan kelapa sawit, mulai dari mengajarkan terkait dengan kesesuaian lahan, kemudian persiapan lahan, kemudian pembibitan, penanaman, kemudian pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, pemeliharaan tanaman menghasilkan, hingga panen dan pengangkutan dari hasil panen tanaman kelapa sawit. Pada video ini saya akan menunjukkan pemberian materi dan diskusi di kelas terkait salah satu poin penting dalam pengelolaan kegiatan panen, yaitu taksasi produksi atau taksasi panen. Capaian yang harus dikuasai mahasiswa dalam materi ini yaitu memahami prinsip rencana produksi dan prinsip dalam penentuan tanaman sampel dan juga teknik sampel dalam perhitungan taksasi produksi atau taksasi panen. Bentuk pembelajaran berupa pemberian materi dan diskusi yang mengedepankan komunikasi dua arah dan mempersiapkan para mahasiswa agar lebih memahami segala hal yang berkaitan dengan proyeksi ataupun taksasi produksi. Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam mata kuliah ini diantaranya ujian tengah semester dengan bobot 35%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 35%, kemudian penugasan dalam perkuliahan mempunyai bobot 20% dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 10%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ini. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, semoga semuanya sehat tanpa kurang satu apapun itu. Baik. Oke, di pertemuan kali ini berarti pertemuan ke-12 ya, kita membahas terkait dengan taksasi produksi. Tapi sebelum itu, saya mau sedikit melihat kembali materi yang terakhir kali kita bahas terkait dengan panen. Kira-kira apa yang ada atau poin-poin apa yang masih teman-teman ingat terkait panen? Mungkin Mas Jafar? Menurut saya Pak, panen itu yaitu buah yang sudah masak kemudian kita potong, kemudian berondolannya kita kutip, kemudian kita antar ke TPH, kemudian tandan yang panjang kita potong mepet ke buahnya, kemudian kita susun di TPH gitu Pak. Baik, terkait dengan teknis panennya sudah didapat. Kalau kita bicara mengenai kenapa yang harus dipanen adalah buah yang sudah membrondol. Kemarin sudah kita bahas, kira-kira karena apa? Ada yang bisa menyampaikan?
Monggo, Mas Rangga. Izin Pak. Ya, monggo. Menurut saya brondolan adalah representasi dari tingkat kematangan buah. Jadi ketika buah sudah membrondol, artinya proses pembentukan minyak di buah tersebut sudah maksimal, sudah optimal, sehingga buah bisa segera dipanen. Seperti itu Pak. Oke, bahwasanya buah yang sudah kriteria siap matang panen adalah yang membrondol, dilihat dari itu tadi. Baik, sudah teman-teman dapat poin pembelajaran kita kemarin. Nah, kali ini kita lanjut membahas terkait dengan taksasi produksi. Ya, taksasi produksi. Kita bahas dulu. Kenapa kemudian teman-teman harus mempelajari ini? Jadi kalau dari tujuan pembelajaran, harapannya teman-teman nantinya ini memahami dan mampu melakukan perkiraan produksi. Untuk apa sih perkiraan produksi? Nanti kita akan bahas dalam materi ini. Kemudian outline-nya kita akan membahas terkait dengan pengertian dan prinsip dari rencana produksi ke depan. Yang mana dalam prinsip rencana produksi ini kita menghitung berdasarkan pokok sampel dan juga tekniknya. Kenapa itu semua harus dipelajari? Nanti kita akan membahas lebih detail. Nah, berikutnya terkait dengan apa itu taksasi produksi. Ya. Jadi, taksasi produksi sendiri adalah suatu perkiraan produksi hasil tanaman yang kita budidayakan. Tidak hanya tanaman kelapa sawit saja. Hanya memang sekarang kita fokus ke budidaya tanaman kelapa sawit gitu ya. Cuma pada prinsipnya taksasi produksi atau perkiraan produksi ini bisa dilakukan untuk seluruh jenis tanaman yang kita budidayakan. Oke. Dilakukan dengan metode ilmiah, itu kita garis bawahi gitu ya, agar hasil yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan dan dapat sesuai dengan keadaan ataupun realita lapangan. Karena prinsipnya di sini adalah perkiraan. Perkiraan itu bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Nah, itu nggak kita harapkan. Yang kita harapkan perkiraan di sini sesuai dengan keadaan realita lapangannya seperti apa. Karenanya harus dijawab dengan metode ilmiah yang tepat. Ini yang kemudian akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Baik, itu terkait dengan taksasi. Berikutnya, fungsi dari taksasi produksi. Jadi kegiatan taksasi produksi ini penting dilaksanakan karena berpengaruh terhadap keberhasilan dari kegiatan panen. Kemarin kita sudah bicara terkait dengan kegiatan panen mulai dari pra sampai dengan pelaksanaannya seperti apa. Nah, ini pra-nya terkait dengan perencanaan. Jadi berpengaruh terhadap keberhasilan pemanenan dalam segi produksi, teknis, terutama manajerial. Karena dalam tahap perencanaan di sini. Nah, taksasi produksi akan berpengaruh terhadap mulai dari yang pertama adalah penentuan jumlah tenaga kerja panen. Besok kita butuh tenaga kerja berapa banyak dari luasan yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua adalah alat-alat panen. Setelah tahu jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, berikutnya adalah jumlah alat yang dibutuhkan itu berapa banyak. Itu juga kita bisa perhitungkan. Oke. Kemudian berikutnya lagi penentuan jumlah transportasi pengangkutan hasil panen. Jadi tidak hanya tenaga kerja, alat, tapi juga bicara mengenai berapa kebutuhan transportnya. Karena buah yang dipanen ini harus dikirim untuk kemudian bisa diolah di pabrik nantinya. Sehingga kalau misalkan dari hasil panen ternyata transportasinya kurang, akan menyulitkan dalam pengiriman buah tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah produksi TBS yang akan dihasilkan. Kita tahu kira-kira panen esok hari kita akan bisa menghasilkan berapa banyak TBS. Sehingga dengan adanya sistem taksasi produksi yang lebih akurat, diharapkan dapat membantu kegiatan operasional perusahaan ataupun kegiatan operasional kebun kita agar bisa lebih tepat sasaran begitu.
dan menjadi salah satu tolak ukur terhadap hasil produksi dari budidaya kelapa sawit kita. Kemudian kita lihat untuk bisa memperkiraan produksi itu kira-kira seperti apa, gitu ya. Nah, ini ada persamaannya. Ini adalah persamaan proyeksi, yang mana di sini persamaannya proyeksi itu data ditambahkan dengan asumsi. Datanya berdasarkan apa? Kita akan melihat berapa banyak AKP-nya. AKP apa? Angka kerapatan panen. Kemudian berat janjang rata-rata untuk blok panen kita itu berapa? Itu adalah data-data yang dibutuhkan. Data di sini adalah fakta yang sudah kita ketahui benar berdasarkan time series sebelumnya, kegiatan-kegiatan sebelumnya. Oke. Kemudian kalau kita bicara asumsi, inilah kepercayaan. Kepercayaan memang, tapi basicnya ada pada teoritis. Seperti apa panen esok hari, dari angka-angka AKP tersebut kira-kira ada plus minusnya atau enggak. Dilihat dari hari sebelumnya ada hari hujan atau enggak. Nah, kira-kira hujannya di pukul berapa, itu perlu untuk kemudian kita asumsikan. Sehingga kalau hujan dari pagi hari tentunya kegiatan akan kita stop. Tapi kalau mulai dari siang hari kita bisa optimalkan paginya. Gitu. Nah, sehingga proyeksi di sini adalah penerapan asumsi terhadap data. Nah, berikutnya perhitungan taksasi dilakukan untuk membuat perkiraan produksi berdasarkan perkembangan bunga betina dan jantan. Kemudian berikutnya adalah bobot tandan rata-rata pada masing-masing tahun tanam. Karena masing-masing tahun tanam pasti akan berbeda berat rata-rata tandannya, begitu ya. Kemudian angka kerapatan panen dari masing-masing blok. Jadi nggak bisa luasannya itu kemudian kita jadikan satu data hitungan. Nah, biasanya akan kita perhitungkan masing-masing sehingga bisa lebih optimal nantinya. Nah, taksasi yang biasanya dilakukan itu bisa per 6 bulan, kemudian bisa per 4 bulan, dan juga bisa setiap bulan. Kapan dilakukan 6 bulan sekali? Ketika pada bulan Desember dan bulan Juni pengambilan data. Nah, di sini menghitung semua buah dan semua bunga. Jadi semua buah, baik yang siap dipanen, belum siap dipanen, jadi buah mentah, buah matang, termasuk bunga betina, itu kita perhitungkan. Semua potensi buah kita perhitungkan. Itu untuk proyeksi 6 bulan ke depan. Sementara kalau kita bicara untuk proyeksi 4 bulan, yang kita hitung adalah buah kopi. Buah kopi itu seperti apa, Pak? Buah kopi itu seperti buah tandan sawit, ini tapi tandan masak gitu ya. Cuman warnanya masih hitam. Sehingga disebut sebagai buah kopi. Orang lapangan tuh nyebutnya. Nah, jadi menghitung semua buah mentah. Kalau per bulan, ini buah merah tapi belum membrondol, itu yang kemudian kita hitung. Atau kalau kita lihat di lapangan, di tanaman sawit, di saf paling bawah, tapi dia belum membrondol, itu biasanya akan siap dipanen untuk 1 bulan ke depan atau 4 pusingan ke depan. Oke. Nah, apa yang mendasari hal tersebut? Kenapa bisa dilakukan per 6 bulan, per 4 bulan, bahkan per setiap bulan? Itu ya. Nah, dasarnya, filosofisnya ada pada ini. Kalau kita lihat lagi, bunga siap menjadi buah yang siap untuk dipanen. Jadi buah yang siap untuk dipanen itu adalah bunga betina yang telah diserbuki kurang lebih waktunya 6 bulan. Jadi butuh waktu 6 bulan bunga betina sampai dengan menjadi buah yang siap panen. Jadi kenapa bisa dilakukan per 6 bulan, per 4 bulan, per bulan? Ini dasarnya. Kenapa nggak bisa kemudian dilakukan per tahun, Pak? Karena bunganya belum ada. Bagaimana kemudian kita bisa memperhitungkan itu? Gitu. Karena yang kita hitungkan harus ada dasarnya. Nah, dasarnya adalah bunga ini. Kenapa kemudian bisa dilakukan per 6 bulan? Nah, hanya saja per 6 bulan
ini biasanya angkanya masih belum fix, masih belum pasti. Bisa jadi bias. Kenapa? Nah, ini yang kemudian kita bahas. Mengapa harus ada perhitungan 4 bulan? Kenapa nggak langsung aja 6 bulan, biar 1 kali atau 2 kali kerja saja dalam 1 tahun? Nggak perlu kita berulang kali menghitung. Kalau per 4 bulan, berarti kan dalam 1 tahun ada 3 kali tuh. Nah, lebih banyak jenis pekerjaannya. Kenapa harus ada per 4 bulan? Nah, hal itu didasari pada ini. Jadi 2 bulan pertama, ketika penyerbukan bunga betina, itu masih posisinya kritis. Kritis dari apa? Besar kemungkinan untuk gagal. Gagal dari bunga betina tersebut menjadi buah yang normal. Gagal dari bunga betina tersebut menjadi buah yang kemudian siap untuk dipanen. Kenapa? Bisa jadi dalam posisi awal, terutama tanaman usia muda gitu ya, itu masih potensi untuk buah itu jadi tidak terserbuki dengan sempurna itu besar, karena tanaman masih dalam posisi belajar untuk berbuah lah, begitu. Jadi masih banyak bunga-bunga betina yang kosong, nggak ada isinya, spekulatnya kosong, tidak ada buah-buahnya. Nah, sehingga 2 bulan pertama ini masih dihitung sebagai masa kritis. Kalau diperhitungkan, potensinya hitung-hitungan kita jadi tidak tepat. Gitu. Maka kemudian yang sering digunakan oleh perusahaan itu per 4 bulan sekali. Itu biasanya kita akan mengambil data pada bulan Desember akhir. Jadi akhir Desember kita mengambil data taksasi produksi. Untuk produksi ataupun perkiraan produksi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan juga April. Selanjutnya pada akhir April kita akan kemudian mengambil produksi kembali untuk perakiraan pada bulan Mei, Juni, Juli, dan juga Agustus. Begitu. Nah, Agustus bulan berjalan, kemudian kita mengambil data kembali untuk perkiraan pada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Sehingga dalam 1 tahun berjalan, itu kita akan 3 kali mengambil data. Pada bulan Desember, kemudian pada bulan April, kemudian pada bulan Agustus. Nah, tuh rotasinya dalam 1 tahun 3 kali pengambilan data untuk proyeksi ataupun perkiraan produksi ke depan. Nah, prinsip untuk aplikasi di lapangan sudah. Berikutnya kita bicara mengenai tahapan proses taksasi produksi. Karena tadi ada kata-kata dilakukan sesuai dengan metode ilmiah agar perkiraannya itu benar. Jadi nggak kemudian terlalu tinggi atau malah terlalu rendah. Efeknya apa Pak kalau terlalu tinggi? Kita sudah mempersiapkan alat dan bahan, tenaga kerja, transportasi lebih banyak daripada kapasitas. Rugi. Kalau kurang Pak gimana? Ya kita nggak punya tenaga kerja. Kita nggak punya alat yang cukup. Termasuk nggak punya transport yang cukup. Sehingga ada buah-buah yang harus restan. Jadi lama dia di lapangan, nggak bisa langsung diolah, jadi nggak segar hasil panennya. Oke. Nah, karenanya biasanya akan ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan pertama ini apabila suatu lahan itu satu hamparan. Mungkin satu blok dengan luasan kurang lebih 30 hektar kotak sabun, ini bisa kita lakukan. Banyaknya sampel dalam sensus itu minimal 5% dari keseluruhan populasi. Kemudian yang kedua, penentuan pohon sampel itu dimulai dari baris ke-11 atau ray pertama. Ray itu baris. Jadi baris pertama pohon sampel itu kita ambil dari baris ke-11 di blok tersebut. Kenapa tidak baris-baris paling pinggir? Karena biasanya baris-baris paling pinggir ini dapat perlakuan yang berbeda. Istilah gampangnya itu adalah mukanya kebun. Yang paling pinggir itu pasti akan bersih. Yang paling pinggir itu pasti akan dapat dosis pemupukan yang sesuai. Kenapa? Di awal masih dilihatin sama asistennya kan, ketika mupuk sesuai dengan rekomendasi semuanya. Ketika masuk ke dalam bisa jadi prakteknya berbeda. Maka kemudian kita menghindarkan pengambilan sampel di baris-baris paling pinggir dekat jalan. Nah,
setiap pokok sampel yang berada di tepi CR atau collection road biasanya diberi ring warna kuning atau cat setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah pada pelepahnya. Untuk apa? Untuk memudahkan kontrol saja. Jadi nggak perlu menghitung lagi setiap kali pelaksanaan taksasi, baris ke-11-nya mana, baris ke-21-nya mana, baris ke-31-nya mana. Jadi langsung tahu, langsung kemudian bisa memperhitungkan. Contohnya gimana Pak? Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh. Ini biasanya untuk pengambilan LSU, kemudian ini untuk pengambilan taksasi produksi. Jadi udah tahu barisnya yang mana, kemudian bisa kita ambil. Pak, kalau kebun kami ternyata tidak satu hamparan, tapi terpisah-pisah hamparan, atau kebun yang kemudian tidak datar bergelombang sehingga harus ada terase ring, kemudian tapak kuda dan lain-lain. Kira-kira seperti apa penentuannya? Ada juga, ada caranya. Jadi nggak semua kemudian harus menyesuaikan dengan kebun yang rata, satu hamparan. Kalau kemudian kita spot-spot, itu juga bisa. Cara penentuannya seperti ini. Jadi cara penentuan pokok sampel itu kita harus menentukan baris sampelnya dulu atau baris sensusnya dulu. Itu ya. Nah, baris sensus ini diperhitungkan dengan menentukan baris sensus di lokasi dengan penetapan baris sensus. Jadi dimulai dari baris ketiga, arahnya timur selatan, kemudian selanjutnya selang 5 baris, jadi baris ke-6, kemudian dari BS ke-1 menjadi BS selanjutnya. BS adalah baris sensus. Oke. Kemudian semua pokok baris sensus diberi notasi berupa tanda tapak jala. Tanda seperti ini. Ini adalah tapak jala untuk memudahkan gitu ya. Jadi pada pokok yang bernomor di bawahnya sebagai tanda baris sensus produksi. Sama fungsinya seperti tadi. Hanya untuk menandakan sehingga nanti dalam setiap kali pengambilan sampel udah langsung tahu. Setelahnya kita tentukan titik sensus. Titik sensusnya merupakan titik-titik tanaman di lapangan sebagai pusat dilakukannya sensus. Jadi penetapan titik sensus dimulai dari pokok ketiga dan selanjutnya selang 5 pokok. Jadi pokok ke-6 dari TS1 menjadi TS selanjutnya, kemudian terdapat 6 titik sensus dalam satu baris sensus. Dan satu blok ada kurang lebih 114 titik sensus. Itu kalau misalkan bloknya standar. Nah, setelah tahu titik sensusnya, baru kita akan dapat pohon sensusnya. Nah, pokok sensusnya gimana? Merupakan pokok yang berada mengelilingi titik sensus, yang berfungsi sebagai tempat untuk menghitung potensi tandan atau pokok sampelnya. Jadi tidak semua yang ada dalam barisan akan diperhitungkan. Justru pohonnya ada di sekitar titik sensus. Jadi ada 6. Nanti setelah ini ada ininya. Gitu. Nah, untuk lebih jelas teman-teman bisa melihat skema yang ada di sini. Ini adalah collection road, gitu ya. Ini collection road. Ini tapak jalaknya atau baris sensusnya, BS. Setelah kemudian kita tahu baris sensus, kita masuk ke dalam. Ada yang namanya titik sensus. Setelah kita tahu titik sensusnya, baru kemudian kita dapat pokok sampelnya. Jadi pokok sampel ini bukan ada di titik sensus, tapi adalah pohon yang ada di sekitar titik sampel. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu terus. Setiap kali ada tapak jala, pasti akan didapatkan titik sensus. Setelah kita dapatkan titik sensus, kita akan dapat pohon sampelnya. Nah, ini cara ilmiah yang dilakukan apabila arealnya tidak dalam satu hamparan. Apabila arealnya kemudian tidak datar. Karena kalau arealnya datar, kotak sabun dengan luasan mungkin 20 sampai dengan 30 hektar, kita akan gampang menggunakan yang pertama tadi. Kita jadikan baris sebagai titik sampelnya. Jadi kita perhitungkan seluruh tanaman yang ada di baris tersebut. Jadi misalkan baris ke-11 kita hitung, misalkan ada di sini, berarti semua tanaman ini diperhitungkan. Tapi
Kalau kemudian berbeda, kita harus menentukan dulu baris sensusnya. Setelah tahu baris sensusnya, kita akan dapat titik sensusnya. Setelah tahu titik sensusnya, kita akan dapat pohon sampel. Nah, hal serupa ini juga dilakukan dalam pemantauan early warning system untuk hama. Jadi ini prinsipnya serupa, hanya bedanya yang dilihat adalah jumlah tandan di sini. Nah, dari setiap titik sensus tadi, misalkan kalau di hama gitu ya, diperhitungkan ada berapa banyak jumlah hama yang ditemukan di situ. Nah, kemudian dijadikan laporan. Nah, seperti itu terkait dengan proyeksi produksi dan juga pengambilan sampelnya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, mau bertanya. Tadi kan terkait tentang titik sampel, pokok sampel, baris sampel nih. Nah, seandainya kita udah ketemu nih titik sampelnya, udah ketemu pohonnya. Ketika titik sampel itu di sekelilingnya pohonnya itu ternyata ada yang mati atau tumbang atau terserang hama, itu bagaimana Pak? Apa kita pindah atau solusinya seperti apa? Pertanyaannya cukup baik. Terima kasih Silmi. Ini juga untuk teman-teman yang lain gitu ya. Jadi, setelah kemudian kita mengetahui titik sampel, dari pohon sampel ternyata ada yang mati. Kalau kondisinya seperti itu memang udah nggak bisa diindahkan. Lantas, kita harus gimana? Kita cari ganti. Jadi, yang paling dekat dari pokok sampel, yang ada di sebelah kanan, kiri, atau sampingnya, itu kita ganti menjadi pohon sampel. Nah, misalkan ada satu tanaman yang memang udah mati gitu kan, kita lihat saja yang ada di sebelahnya. Itu yang kemudian dijadikan pohon sampel. Untuk kita hitung seluruhnya ada berapa jumlah tandan yang siap untuk dipanen untuk 4 bulan ke depan. Nah, jadi kita gantikan dia dengan tanaman yang ada di sebelahnya. Gitu nggih? Nah, terjawab ya? Baik. Jadi terkait dengan proyeksi produksi, kemudian tahapan-tahapan menghitungnya sudah kita bahas. Itu ya teman-teman. Kalau bisa disimpulkan, ketika kemudian kita bicara mengenai taksasi produksi, ini adalah satu proses yang kemudian sudah ada metodenya. Ketika kemudian teman-teman menghitung sesuai dengan metodenya, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Di lain sisi, kalau kemudian ini dihitung asal-asalan, yang penting kita menghitung jumlah tandan saja, itu pasti kemudian hasilnya akan bisa dipertanyakan nantinya di akhir. Apakah kemudian mungkin terlalu banyak, bisa juga jadinya terlalu sedikit. Gitu. Nah, prinsipnya dalam taksasi kita memang menggunakan sampel. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa menghitung seluruhnya. Yang akan teman-teman kelola nanti itu luasannya nggak sedikit. Dalam satu afdeling, bayangkan saja ya, dalam satu afdeling itu ada 700 hektar. Yang mana dalam setiap hektar itu SPH-nya kalau masih lengkap 143 tanaman. Ada berapa banyak jumlah tanamannya? Ratusan ribu. Kalau semuanya diperhitungkan 4 bulan sekali, kegiatannya hanya itu saja. Nggak ada lagi kegiatan yang lain. Atau jumlah orangnya terlalu banyak yang harus kita keluarkan untuk satu jenis pekerjaan. Sementara masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang lain. Maka kemudian kita ambil sampel. Nah, dalam pengambilan sampel ada tata caranya. Teman-teman kemudian sudah tahu. Dari situ kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Oke, barangkali itu untuk pertemuan kita yang ke-12. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan evakuasi buah. Mulai dari TPH sampai dengan ke pabrik, prosesnya seperti apa, siapa saja yang terlibat, akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa itu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga semuanya sehat dan bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua.